الإسلام ديني ومحمدا رسول الله. الحمد لله الذي خلق نور على قلوب المؤمنين وجعلها سببا لسعادة العاملين المخلصين فطوبى لمن آمن بالله ومن اتبع سنة خاتم النبيين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك حق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية الأخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما من خاف مقام ربه ونهى نفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, dari hati yang paling mendalam, marilah kita senantiasa tidak henti-hentinya mengaturkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan Jumat yang penuh berkah ini kita masih bisa hadir memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala, yakni menunaikan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal salih. Yang kedua, assalatu wassalam, mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi adal amanah wa ballaghar risalah wa nassahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi hatta atahul yakin. Dan mudah-mudahan kelak kita di akhirat akan mendapatkan syafaat beliau. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Baru-baru saja kita sebagai satu bangsa merayakan hari kemerdekaan 17 Agustus. Maka pada kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, perkenankanlah khotib menyampaikan hakikat dari merdeka itu sendiri bagi orang-orang yang beriman. Paling tidak ada 2 poin penting yang dikatakan merdeka, supaya kita tidak sampai salah dan keliru di dalam memaknai kemerdekaan itu. Karena banyak orang mengatakan bahwa yang merdeka itu adalah bebas sebebas-bebasnya. Dia tidak mengikuti aturan. Padahal sesungguhnya orang yang bebas sebebas-bebasnya itu sesungguhnya adalah orang yang berada di dalam keterbelengguan. Itu bukan orang yang merdeka. Maka di dalam peribahasa Arab ada kata-kata laisal hurriyatu an ta'malu ma tuhib balil hurriyatu an ta'malu ma tujib. Bukanlah dikatakan merdeka itu adalah orang yang bisa mengekspresikan semua yang ia inginkan dengan sebebas-bebasnya. Bukan itu hakikat merdeka. Tetapi dikatakan merdeka adalah balil hurriyatu an ta'malu ma tujib. Ketika kita bisa menjalankan kewajiban sebagai seorang hamba khususnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka poin pertama dari hakikat merdeka adalah ketika kita dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang namanya kesyirikan. Maka tauhid ini adalah karunia yang paling besar. Iman ini adalah karunia yang paling mahal yang telah dikaruniakan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Dan ini adalah kebebasan yang paling utama. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, Tuhanmu yang berhak kamu sembah itu hanyalah Tuhan yang telah menciptakan kamu. Dan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang merdeka adalah orang yang terbebas dari kebergantungan kepada benda menjadi bergantung kepada Allah. Dari ketergantungan kepada makhluk
menjadi hanya bergantung kepada Khalik, dan itulah iman. Maka ketika kita memasrahkan diri kita secara totalitas kepada Allah, maka kita menjadi orang yang merdeka. Sehingga hidup kita tidak tergantung dengan orang lain. Hidup kita hanya terfokus pada satu titik, yaitu ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Wahai Allah, engkaulah yang menjadi tujuan hidupku, dan hanya ridhamu lah yang aku cari. Ini kebebasan, ini kemerdekaan. Ketika kita sudah bisa melepaskan kebergantungan kita kepada makhluk, menjadi hanya bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah karunia yang besar, sehingga kita menjadi manusia merdeka dalam kehidupan ini. Sehingga itu nanti akan menjadi jalan lapang yang akan menjadikan kita orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat nanti. Yang kedua, hakikat merdeka adalah ketika kita bisa melepaskan dan membebaskan kebergantungan kita kepada nafsu, menjadi manusia-manusia yang hanya taat dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an surat An-Nazi'at ayat 40 dan 41 yang saya baca di mukadimah tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa amma man khafa maqama rabbih." Dan adapun orang-orang yang takut akan kebesaran Allah Tuhannya, wa naha nafsa anil hawa, dan dia mampu menahan dirinya dari keinginan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat kembalinya. Sehingga ketika kita bisa melepaskan diri kita dari nafsu yang ada di dunia ini, nafsu apapun itu, nafsu pangkat dan jabatan, nafsu kekayaan, nafsu ingin dipuji manusia dan lain sebagainya, itu semua kita kalahkan. Kita akan menjadi manusia yang merdeka karena kita menjadi hamba yang hanya mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala akan menjanjikan fa innal jannata hiyal ma'wa. Nanti kembalinya adalah di jannatul ma'wa, di surga yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Maka para jamaah rahimakumullah, jikalau kita ingin menjadi manusia yang merdeka, maka jadilah hamba Allah yang taat. Seorang koruptor ketika dia melakukan korupsi, mungkin secara materi dia berkecukupan bahkan berlebihan, tetapi hatinya tidak akan bisa merdeka karena dia akan terjajah oleh perbuatan yang ia lakukan. Ia akan takut bahwa korupsi yang ia lakukan akan ketahuan, sehingga kadang-kadang ada polisi lewat aja dia sudah dredeg begitu. Padahal polisi pulang dari dinas, pulang ke rumah. Tapi karena dia sudah melakukan satu kesalahan, dia sudah terbelenggu oleh nafsunya tersebut. Berapa banyak orang-orang yang korupsi, tetapi berakhir di penjara. Maka sesungguhnya orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar ketaatan kepada Allah, itu adalah orang yang terjajah. Dijajah oleh hawa nafsunya, dijajah oleh keinginan dunianya. Ketika kemarin pilihan legislatif, dia ingin menjadi anggota legislatif, boleh saja ketika itu dilakukan dengan benar. Tetapi manakala dia menghalalkan segala cara, sesungguhnya dia sedang membelenggu dirinya dengan keinginan nafsunya itu. Sebentar lagi pilihan kepala daerah, ketika dia mungkin ingin mendarmabaktikan untuk perbaikan, tidak jadi masalah, yang penting tidak mengeluarkan uang. Tapi sekarang mana mungkin orang yang tidak punya modal kemudian terpilih, kayak tidak mungkin. Maka orang yang terbelenggu dengan nafsu-nafsu itulah orang yang terjajah. Sedangkan orang yang beriman, dia senantiasa menjauhkan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang mengundang kemurkaan Allah. Hidupnya merdeka. Mau sholat berjamaah dia bisa lakukan dengan berjamaah di masjid awal waktu. Itu kemerdekaan. Mau baca Quran kapan saja dia bisa. Itu orang merdeka. Ketika dia bisa merdeka menjadi hamba Allah. Dan ini tidak semua orang punya. Maka beruntunglah orang yang dia diberikan kemerdekaan dalam kehidupan dunia ini. Terbebas dari kesyirikan yang pertama. Yang kedua terbebas dari belenggu-belenggu nafsu dan kecintaannya kepada dunia. Maka orang yang merdeka adalah orang yang mampu memandang kehidupan akhirat. Dunia ini adalah merupakan masra'atul akhirah, merupakan sawah ladang tempat ia mengumpulkan, menanamkan kebaikan-kebaikan yang nanti hasilnya akan bisa dinikmati di yaumul akhirah. Itulah makanya Rasulullah SAW ketika beliau memberikan definisi atau takrif tentang orang yang cerdas,
yang dalam bahasa hadis itu disebut dengan al-qayyis. Al-qayyis, orang yang cerdas itu menurut Rasulullah bukan orang yang menyandang gelar kesarjanaan yang berenteng, bukan orang yang sekolahnya tinggi, bukan, tetapi Rasulullah memberikan satu penjelasan al-qayyis. Siapa orang yang pinter itu? Siapa orang yang cerdas itu? Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Yakni orang yang mampu dia itu mengekang hawa nafsunya, sekaligus di dunia ini dia gemar dan rajin mengumpulkan amalan-amalan yang nanti akan dinikmati di hari akhirat. Mengumpulkan kebaikan-kebaikan yang nanti akan dipanen di hari akhirat. Itu orang cerdas. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hambanya yang merdeka dari nafsu-nafsu duniawi dan menjadi hamba yang senantiasa berada di atas jalan ketaatan, di atas jalan kebenaran. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Inna ahsanal kalam kalamu wahil malikil mannan. Wa huwa subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidas sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlul fadaili wal karamat. Amma ba'du fa ya ibadallah ikhwatal iman rahimakumullah. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Waqad qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Fa ya ibadallah i'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala walam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin. Allahumma ahlik man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin. Allahumma aktub salamata alaina wa ala ibadillahi sholihin. Allahumma nawwir qulubana ya Allah binuril iman. Allahumma nawwir qulubana binuril islam kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Allahumma sallimna min afati dunya wa adabil akhirah. Allahumma ihtim lana bil iman. Allahumma ihtim lana bil islam. Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidina fi Filistin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi
yaitukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum wala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah wallahu ya'lamu ma tasna'un. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna